Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di hari ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai F1. Dan kali ini gue akan membahas F1 2026 yang sesuai dengan janji gue di minggu lalu, yang dimana gue akan membahas salah satu teknologi yang akan kita lihat nanti di tahun 2026 di F1 dengan regulasi terbaru, yaitu adalah salah satu halnya adalah Active Aero. Jadi apa sih itu Active Aero? Active Aero ini adalah suatu teknologi terbaru yang akan F1 2026 lakukan, yang dimana ada sedikit perubahan konfigurasi pada sayap depan dan pada sayap belakang. Jadi bukan hanya bentuk dan desainnya, tetapi ada suatu teknologi terbaru yang akan ditunjukkan kepada dunia bahwa F1 akan melakukan hal ini. Jadi Active Aero itu adalah ada dua ini. Yang pertama itu adalah di sini gue akan bahas dulu modenya. Jadi di sini adalah ada dua jenis mode, ada mode X dan mode Z. Jadi Active Aero ini dia terdapat dua jenis mode, ada mode X dan mode Z, yang nantinya akan disematkan di mobil F1 2026. Jadi apa sih mode X dan mode Z? Ya kalian bisa baca di sini. Mode Z itu gue bahasin dulu ya. Mode Z itu adalah mode default, yang artinya adalah mode dengan maksimum downforce pada saat di tikungan dengan sayap belakang dan sayap depan yang tertutup, aero tidak aktif. Ini kuncinya. Jadi ada suatu pergerakan yang akan melibatkan antara sayap depan dan belakang ketika di suatu mode ini yang di Active Aero di sini. Jadi mode Z itu adalah mode dengan maksimum downforce, yang artinya kemiringan sayap depan dan kemiringan sayap belakang atau flaps depan dan flaps belakang akan tertutup, atau dalam tanda kutip sini adalah aero tidak aktif. Yang tertutup, yang artinya ini adalah flaps dengan konfigurasi maksimum downforce yang bisa kita lihat di saat ini. Jadi flaps yang ada di saat ini itu adalah flaps yang mode Z, yang artinya adalah itu adalah maksimum downforce pada sayap depan, namun pada sayap belakang di RS itu kan bisa terbuka. Nah itu adalah di RS. Tapi di tahun 2026 diperkirakan sudah tidak ada lagi di RS, tapi diganti dengan mode X dan mode Z ini. Nah, sayap depan dan sayap belakang ini bisa terbuka. Kita akan masuk ke mode X, yaitu mode aero aktif, yaitu dengan mode dengan downforce paling minimum untuk menambah kecepatan di lurusan, tidak sebanding dengan yang namanya DRS, dan bukan untuk melakukan overtake. Jadi sayap depan dan sayap belakang ini bisa terbuka. Contohnya seperti ini. Nah, itu adalah bentuk suatu contoh sayap depan yang terbuka ketika mobil berada di mode X. Mode Z dan mode X ini bisa dikontrol secara manual oleh pembalap driver. Jadi mirip-mirip dengan teknologi DRS yang bisa dikontrol secara manual oleh driver untuk melakukan DRS itu terbuka flaps belakang. Tapi kalau tertutup itu pembalap bisa melakukan penginjakan rem atau melakukan deselerasi. DRS itu tertutup untuk sekarang ini. Tapi untuk nantinya masih belum diketahui apakah tertutupnya itu jadi dari mode X ke mode Z. Jadi dari mode aktif ke mode defaultnya tidak aktif, itu apakah penginjakan rem mode langsung berubah ke mode Z atau harus melakukan input dari setir seperti itu. Nah, untuk mode X ini gue bisa tulis di sini tidak sebanding dengan DRS karena bukan untuk melakukan overtake. Jadi untuk melakukan melakukan top speed. Jadi ketika di lurusan panjang, baik itu sepertinya jadi kalau di RS itu kan harus ada persyaratan minimumnya, dikurang dari 1 detik dengan mobil depan di RS itu diperbolehkan untuk dibuka ataupun saat kualifikasi untuk saat hot laps. Tapi kalau di mode X ini sepertinya pembalap bisa bebas melakukan mode X atau melakukan mode aero aktif. Jadi ketika di lurusan panjang, baik dia sedang tidak mengejar atau dikejar oleh pembalap lain, mode X ini bisa diaktifkan secara cuma-cuma jadinya.
karena untuk menambah kecepatan di lurusan. Kalau gue bisa baca di sini ya, jadi tidak sebanding dengan mode DRS dan bukan untuk overtake seperti itu dengan downforce paling minimum. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, kita lihat dulu di sini. Jadi ini adalah konfigurasi sayap depan terbuka dan ini sayap depan yang tertutup lagi. Jadi itu adalah mode X dan mode Z. Nah ini adalah mode sayap belakang yang bisa dirubah sayap konfigurasinya, flapsnya. Jadi untuk sayap belakang ini dia mirip-mirip dengan yang namanya DRS, tapi bukan untuk melakukan overtake seperti itu. Jadi ketika sayap belakang dan sayap depan terbuka, maka otomatis downforce akan melakukan downforce mencapai titik minimumnya. Jadi itulah mengapa di 2 video lalu, di 2 minggu yang lalu, gue membahas regulasi terbaru, untuk desain terbaru yang dari FAE lakukan untuk F1 2026. Jadi ada update terbaru yang dimana update tersebut semuanya dilakukan untuk menambah efisiensi downforce yang akan terjadi di sana. Karena ketika mobil melakukan mode X dan mode Z, itu ketimpangan antara downforce satu dengan yang lainnya itu bisa sangat jauh. Jadi ketika mobil di mode X, downforce sangat minimum di sana. Jadi ditakutkan bahwa ketika masuk ke tikungan, downforce tersebut sangat berubah daya bebannya. Bisa tiba-tiba di depan ataupun di belakang. Jadi dengan merubah spesifikasi seperti kemarin itu seperti diffuser dan floornya dirubah untuk melakukan downforce yang lebih optimal dengan lebih teratur di ketika mode tersebut berubah seperti itu. Nah di sini gue akan bahas aeronya di sini, desainnya ya. Jadi untuk di sini gue sudah sediakan 2 foto, antara foto untuk front wing dan ini bawah adalah untuk flaps belakang, rear wing. Untuk rear wing ini memang diambil dari video FAE yang belum spek ini adalah spek yang lama, bukan spek yang terbaru kemarin. Jadi ya nggak apa-apa. Yang penting kan bentuknya, aeronya bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah front wingnya yang terbaru dari F1 FAE 2026. Yang atas ini adalah close corner. Yang ini yang bawah adalah open straight. Jadi ketika close di corner, maksudnya ketika dia mobil berada di corner, dia adalah area konfigurasinya adalah konfigurasi close, yang dimana flaps depan sini, sayap depan sini dia akan tertutup dan akan mengirimkan angin lebih ke atas mobil di sini seperti itu. Jadi ketika flaps tersebut tertutup, seperti tadi gue bilang, ini adalah untuk melakukan peningkatan downforce. Jadi angin akan naik ke atas mobil untuk melakukan downforce di bagian sayap depan. Nah, ketika mobil berada di straight di mode X tadi ya, di mode X, pembalap bisa melakukan open mode di ketika straight. Jadi dia adalah mode X di bagian bawah. Jadi angin tersebut, flaps tersebut terbuka dan konsepnya mirip-mirip dengan yang ada di DRS. Jadi open dan close flaps untuk melakukan lebih lancar aeronya ke bagian dalam mobil gitu. Jadi kalau berada di bagian lurusan, angin tersebut bisa langsung masuk ke dalam bawah mobil di sini, ke dalam bawah mobil. Dan ketika flaps tersebut tertutup, yang artinya berada di tikungan, pembalap ingin melakukan downforce tersebut lebih tinggi untuk daya gripnya lebih baik, maka flaps tersebut tertutup dan angin bisa naik ke atas mobil di sana. Bisa naik ke atas mobil, bisa ke arah bagian belakang mobil di sana. Jadi ketika flaps tersebut tertutup ya di sini ya, flaps tersebut tertutup, angin bisa naik ke atas mobil di sini. Seperti itu. Naik ke atas mobil, tapi ketika flaps tersebut terbuka, maka angin bisa langsung masuk ke bagian dalam bawah mobil di sini. Tersebut. Seperti itu. Nah, seperti itu.
Jadi flaps depan bisa terbuka dan tertutup, tergantung modenya dan tergantung di daerah mana di sirkuit. Kalau di tikungan berarti flaps tersebut tertutup untuk meningkatkan downforce. Ketika di lurusan, pembalap bisa melakukan mode X untuk melakukan top speed maksimal di sana, seperti itu. Nah, untuk bagian depannya seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi di sini dia sepertinya di sini terdapat mekanisme mekanisme push dari akselerator di daerah sini untuk memberikan daya penggerak atau motor penggerak kepada flaps depan. Jadi akselerator ini seperti berada di bagian belakang mobil di DRS sekarang ini ya, untuk memberikan penggerak atau motor dinamo untuk menggerakkan flaps tersebut, seperti itu. Namun desain ini juga sangat diperhatikan ya, nantinya pastinya akan diperhatikan oleh tim F1, apakah dia disematkan di luar di mobil ini, di luar mobil, ataupun dia bisa di dalam mobil di area nose cone di sini, di dalam sini, ataupun di luar sini, di pinggir-pinggir sini, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia di dalam, dia aman, dia tidak mempengaruhi dengan angin. Tapi kalau di luar, di area sini, di area-area sini, di pinggir-pinggir, itu bisa mempengaruhi angin, dan itu harus dipikirkan matang-matang oleh desainer agar tidak mempengaruhi airflow yang mengenai dan melewati nose tip di sana, seperti itu. Nah, untuk bagian belakangnya di sini, jadi di rear wingnya di sini ya, kita bisa lihat dulu sebentar. Jadi bukan hanya di depan seperti tadi gue bilang, di belakangnya di rear wing juga terdapat perubahan konfigurasi yang dimana rear wing ini di bagian sayap belakang dia mirip-mirip dengan DRS, tapi bukan namanya DRS. Nah, jadi ada sebentar ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi sayap tersebut bisa terbuka, tertutup sesuai dengan mode yang dilakukan input oleh pembalap. Seperti tadi di depan, sayap tersebut bisa terbuka dan tertutup. Jadi kalau tertutup ya pastinya angin akan naik ke atas mobil. Tapi kalau terbuka seperti ini, maka angin tersebut bisa langsung lancar ke bagian belakang mobil. Prinsipnya sama seperti di RS, seperti itu. Jadi kalau dia tertutup, maka angin diangkat. Kalau terbuka, anginnya bisa langsung lancar. Jadi kalau tertutup seperti ini ya, kalau tertutup, anginnya bisa naik ke atas mobil di sini untuk melakukan downforce secara optimal di sini. Ataupun kalau tertutup, itu tertutup ini adalah mode X, yaitu mode konfigurasi terbuka. Jadi ketika angin terbuka di sini, maka angin langsung lancar ke bagian belakang mobil di sini. Prinsipnya sama seperti di RS, tapi bukan namanya di RS. Dan bukan untuk overtake saja, tapi untuk melakukan top speed, seperti itu. Jadi ya itu untuk mode X dan mode Z yang akan disematkan di F1 2026 atau aktif aero yang akan kita lihat di 2026. Penerapannya seperti apa dan regulasinya seperti apa belum bisa diketahui lebih jelas, tapi kita bisa lihat nanti di 2026 apakah ada tim-tim yang bisa mengeksploitasi desain seperti ini ataupun bermain aman seperti itu. Pasti akan ada regulasi celah regulasi yang akan dimainkan oleh tim-tim F1 untuk bisa memberikan keuntungan tersendiri pada mobil mereka, seperti itu. So thank you guys sudah menonton, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gua, and see you in the next video.